Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, karena sedang hot-hotnya pertarungan di negeri Wano antara aliansi Kaido, Big Mom, dan Orochi melawan aliansi bajak laut, suku Ming, dan samurai negeri Wano, maka dari itu admin akan membahas 10 besar pendekar pedang terhebat. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Bertarung menggunakan pedang adalah salah satu cara bertarung yang paling lumrah atau umum pada dunia One Piece. Dan mungkin saja pedang adalah senjata yang paling banyak digunakan. Bahkan, pedang memiliki level kualitasnya masing-masing. Buat nakama yang belum tahu apa pernah buat, nanti bisa dilihat dengan mengklik link di bagian deskripsinya. Karena jumlah penggunanya yang sangat banyak, terdapat juga bermacam-macam teknik berpedang yang telah ditunjukkan oleh Oda Sensei. Uniknya, Oda Sensei pun membuat beberapa teknik berdasarkan jumlah pedang yang digunakannya. Teknik satu pedang adalah teknik yang paling umum. Lalu ada Nitoryu. Nitoryu adalah teknik berpedang menggunakan 2 buah pedang. Santoryu, teknik berpedang menggunakan 3 buah pedang, dan seterusnya. Sejauh ini teknik yang menggunakan pedang paling banyak adalah Hattoryu, teknik berpedang dengan 8 buah pedang. Tapi balik lagi, jumlah pedang itu tidaklah begitu penting. Faktor yang paling penting dalam seni berpedang adalah haki, kekuatan fisik, tekad si penggunanya, dan kemampuan buah iblisnya. Karena ada beberapa karakter yang bisa memaksimalkan kemampuan berpedangnya dengan memadukan dengan kemampuan buah iblisnya yang ia makan. Sebelum admin lanjutkan lagi, admin mau mengingatkan dulu, dalam list 10 besar pendekar pedang terhebat ini merupakan hal yang subjektif berdasarkan kesesuaian admin yang beranjak dari manganya. Jadi apabila terdapat perbedaan dengan listnya nakama bisa langsung berkomentar di bawah ya, siapa-siapa saja menurut nakama pendekar pedang terhebat. Oke, kita masuk saja. Peringkat ke-10 pendekar pedang terhebat diduduki oleh Soul King Brook. Meskipun terlihat jenaka dan cenderung konyol, kemampuan berpedang dari Brook tidaklah bisa kita remehkan. Apalagi Brook bisa dengan baik memadukan kemampuan buah iblisnya dengan teknik berpedangnya. Dan hasil perpaduan kemampuan ini tidaklah mengecewakan, bahkan cenderung brilian. Bukan hanya dengan kemampuan buah iblisnya saja, Brook juga memadukan teknik berpedangnya dengan keahlian dalam memainkan alat musiknya juga loh. Menurut pendapat admin sih, Brook merupakan salah satu anggota topi jerami yang perkembangan kemampuan bertarungnya berkembang dengan impresif. Pedang yang digunakan oleh si Brook ini bertipe Shiko Mizu, dan nama pedangnya ini Soul Solid. Meskipun memiliki nama, pedangnya Brook belum dipastikan termasuk dalam Meito atau bukan. Kalau menurut admin sendiri sih, gaya Brook berpedang ini mirip dengan olahraga anggar yang lebih mengutamakan tusukan ketimbang tebasan. Dengan gaya berpedang yang ia gunakan ini, serangannya lebih terfokus ke kecepatan serangan serta ketepatan. Berbeda dengan gaya berpedang karakter lainnya, contohnya Zoro yang lebih terfokus dengan kekuatan tebasan. Dan gayanya Zoro ini sangat menguras tenaga, oleh karena itulah Zoro selalu melatih fisiknya. Sangat berbeda dengan Brook yang hobinya hanya godain Nami dan Robin, atau hanya bermain-main dengan Luffy, Chopper, dan Usopp. Secara canon atau sesuai dengan jalan cerita yang Oda buat, setidaknya ada 12 jurus pedang yang pernah Brook tunjukkan. Di antara ke-12 jurusnya itu, menurut admin yang paling powerful adalah Hana Uta Sancho, Kiyamashi no Yasugiri. Jurus hasil perpaduan dari buah iblis dan kemampuan berpedangnya pernah ia gunakan untuk membuat Big Mom hampir mati. Karena waktu itu tepatnya pada manga chapter ke-890. Big Mom yang sedikit lagi bisa menghancurkan Sanigo dengan serangan penuhnya, malah hampir tercebur ke lautan akibat dari serangan Brook yang secara tiba-tiba diarahkan ke Zeus dan berhasil membelahnya menjadi 2. Secara teknik berpedang, Brook ini cukup baik. Namun karena kepribadiannya yang cenderung agak pengecut, jadi nilai bounty dirinya tidaklah begitu besar. Kita lanjut berikutnya. Peringkat ke-9 diduduki oleh Roronoa. Admin tahu pasti banyak yang tidak setuju kalau karakter yang satu ini hanya masih ke peringkat 9 saja. Alasan admin hanya memasukkan Zoro di peringkat ke-9 saja karena ia masih belum begitu banyak pengalaman bertarung ketimbang yang lainnya. Sejauh ini admin mengakui Zoro memiliki kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi, ia masih harus biasa lagi dengan bertarung melawan para pendekar pedang yang hebat lainnya. Kalau kita perhatikan, lawan-lawan Zoro setelah time skip pun bisa dibilang bukan ahli dalam berpedang. Kecuali Iso alias Fujitora, dan pertarungan saat itu jelas masih unggul Fujitora ketimbang Zoro. Admin yakin setelah Aquano usai, kemampuan berpedang dari si Marimo ini akan jauh meningkat dan sepertinya nanti akan layak masuk peringkat ke-5 besar. Zoro menggunakan 3 bilah katana dalam bertarung, dan sejauh ini hanya ia saja yang bertarung menggunakan 3 bilah katana. Seperti yang admin bilang sebelumnya, Zoro lebih mengutamakan power, sama seperti Kosuke Oden dan Goldie Roger yang terlihat lebih mengutamakan power dengan jurus yang dihasilkan memiliki damage yang besar juga. Di antara kru topi jerami yang lain, Zoro termasuk yang paling berkembang kekuatan dan mentalnya setelah masa time skip. Mungkin dia urutan kedua yang paling berkembang setelah Luffy tentunya, yang berada di urutan pertama dalam perkembangan kekuatan setelah time skip. Di peperangan Wano, admin rasa Zoro menjadi karakter penentu apakah pasukan aliansi dapat mengalahkan Kaido dan aliansinya juga. Karena kita tahu, Zoro mendapatkan senjata baru yang dulunya digunakan oleh Kosuke Oden, satu-satunya orang yang bisa meninggalkan bekas luka di tubuh sang makhluk terkuat dunia.
Jadi apakah dengan Enma yang sekarang berada di tangan Zoro akan mampu memberikan luka ke tubuhnya Kaido? Kita lihat nanti ya. Karena admin yakin si Oda Sensei masih menyembunyikan kekuatan asli si Marimo setelah ditempa oleh pendekar pedang nomor 1 di dunia yang masih berkarir. Jangan marah ya fans Marimo, karena admin yakin nanti si Zoro akan jauh lebih kuat. Admin juga melihat potensi yang ia miliki kok. Tapi untuk sekarang, Zoro hanya layak di peringkat ke-9. Kita lanjut berikutnya. Peringkat ke-8, Shiryu of the Rain. Komandan kapal kedua bajak laut Kurohige. Tidak bisa dipungkiri, Admin penasaran dengan kemampuan berpedangnya karakter yang satu ini. Karena ketika Admin baca di manga, saat Ad Impel Down, dia memiliki kemampuan unik, yaitu bisa menghilangkan hawa kebenaran dirinya. Tentunya sebagai seorang pendekar pedang, kemampuan itu sangat berharga. Apalagi ia terkenal haus darah. Mantan kepala penjara Impel Down sebelum Magellan ini terkenal suka membunuh para tahanan, dan karena kebiasaan buruknya ini, posisinya sebagai kepala penjara dicabut. Dengan karakteristik seperti itu, Shiryu paket lengkap sebagai seorang karakter antagonis. Suka membunuh, jago berpedang, tanpa ampun, dan bisa menghilangkan hawa keberadaan. Tidak cukup sampai di situ. Kemampuan berpedang dan membunuh diam-diamnya ini terupdate juga. Karena sekarang ia menjadi seorang pengguna buah iblis juga, yang tentunya bisa mendukung hobi dia yang suka membunuh orang, yaitu kemampuan buah iblis Suke no Mi. Jadinya sekarang, Shiryu bisa menghilangkan hawa keberadaannya, dan juga menghilangkan fisiknya juga. Yang secara logika, dia benar-benar menjadi manusia invisible. Mungkin saja satu-satunya cara mengalahkan dia harus memiliki Kenbunsoku level tinggi. Pedang yang ia miliki bernama Raiyu, dan termasuk kategori Meito. Namun sayangnya belum ada informasi lebih lanjut level dari Nodachi-nya ini. Banyak nakama yang beranggapan nanti Shiryu akan menjadi salah satu lawan terkuatnya Zoro. Yap, itu patut kita tunggu pertarungan dua pendekar pedang terkuat dari masing-masing kelompok bajak laut yang mengincar tahta sebagai Raja Bajak Laut. Kita lanjut berikutnya. Peringkat ke-7, Vista of the Flower Sword. Sebutan untuk komandan divisi kelima dari kelompok bajak laut Shirohige. Kelompok yang dulunya pernah dikatakan pesaing utama untuk kelompok bajak laut Goldie Roger dalam perebutan tahta Raja Bajak Laut. Menurut informasi yang admin baca, Vista adalah pendekar pedang terkuat atau nomor 1 dari kelompok bajak laut Shirohige. Tapi sebentar Min, kan ada Koshiki Oden, pasti kalian mikir gitu kan? Baiklah, mungkin fakta yang admin baca ini setelah Koshiki Oden tidak lagi bergabung dengan kelompok bajak laut Shirohige. Sehingga secara otomatis, Vista lah yang menduduki posisi pertamanya setelah Koshiki Oden keluar dari kelompok bajak laut Shirohige. Faktanya, pendekar pedang nomor 1 yang masih berkarir yaitu Dracul Mihawk mengakui kemampuan berpedang dari Vista. Selain itu, Vista adalah orang yang dipercaya oleh Marco untuk melindungi Luffy dari incaran Mihawk pada arc Marineford kemarin. Jadi sudah sewajarnya, kita tidak usah melakukan lagi kekuatan dan kemampuan berpedang dari si Vista ini. Vista menggunakan dua bilah pedang dalam pertarungannya, dan pedang yang ia gunakan bertipe saber. Nama dari pedangnya ini, Kaken atau Flower Sword. Sayangnya belum ada kepastian apakah termasuk Meito atau bukan. Tapi admin yakin setiap pendekar pedang yang hebat akan selalu tetap berbahaya meskipun pedang yang digunakan hanyalah pedang biasa. Kita lanjut berikutnya. Peringkat ke-6 diduduki oleh Fujitora, seorang admiral angkatan laut. Sebenarnya kekuatan berpedangnya Fujitora masih belum terlihat seberapa menakutkannya dia. Setidaknya, Torono Zoro pernah bilang kalau Fujitora ini orang yang berbahaya. Kita bisa melihatnya waktu di Arc Dressrosa. Fujitora terlihat sangat overpower. Dikarenakan kekuatan buah iblis yang ia miliki bisa dengan mudah membuat bumi hancur alias kiamat. Dengan gerakan katana yang ia gunakan bertarung, Fujitora bisa memanggil meteor dan memberikan efek gravitasi pada musuhnya. Perpaduan kemampuan buah iblis dan kemampuan berpedangnya Fujitora adalah yang paling menakutkan. Buah iblis yang ia miliki bernama Sushi Nomi, yang artinya suara hentakan keras. Admin masih bingung sih dengan penamaan buah iblisnya ini, karena kurang sesuai dengan pengaplikasian kekuatannya yang bisa menurunkan meteor. Tapi kalau bisa membuat orang tertunduk masih sedikit masuk akal, karena orang yang tertunduk itu merasakan seperti tertekan. Itu yang pernah Zoro rasakan ketika berhadapan dengan Fujitora. Salah satu pihak antagonis yang admin tunggu-tunggu pertarungan penuhnya, yaitu si Fujitora ini. Apalagi rumornya ia terlibat pertarungan dengan para komandan pasukan revolusi. Oh iya, admin lupa, si Fujitora ini memiliki sains yang hebat loh. Karena dirinya buta, ia hanya mengandalkan kepekaan rasa dia terhadap sekitarnya untuk bertarung. Mungkin ia akan menjadi lawan yang berat untuk si Shiryu. Kita lanjut berikutnya, peringkat ke-5. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini ya. Nanti admin akan lanjut lagi.